Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, tema bahasan kita kali ini adalah meniti hidup dengan kemuliaan. Dan berbicara mengenai hidup dengan kemuliaan, saya teringat sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni yang menyebutkan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang mampu menandinginya. Dan tentu saja, ini juga bermakna bahwa Islam itu agama yang mulia dan tidak ada agama selain Islam yang bisa menandingi kemuliaan Islam. Jadi, seharusnya kita sebagai muslim sepatutnya untuk bangga dan berbahagia. Karena kita merupakan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah memilih dan memutuskan untuk menerima Islam sebagai agama kita. Namun, sangat disayangkan pada kenyataannya, tidak semua muslim mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk menerima Islam dengan menjalankan ajaran Islam sepenuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah atau keseluruhan. Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini dimaknai sebagai perintah dari Allah kepada hambanya yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya, agar berpegang teguh kepada tali Islam dan semua syariat yang ada di dalam ajaran Islam, serta diaplikasikan dengan mengamalkan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Tentu saja dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Jadi, ketika kita mengupayakan diri dengan segala kemampuan yang ada untuk mengamalkan syariat Islam seluruhnya, maka saat itulah kita hidup dalam kemuliaan. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan syariat Islam dan malah melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka saat itulah kita hidup dalam kehinaan. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mengkaji bagaimana cara kita sebagai seorang muslim agar bisa tetap hidup dalam kemuliaan dan tidak terjerumus kepada kehinaan yang akan merugikan kita baik dunia maupun akhirat. Setidaknya terdapat 3 amalan yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam upaya mempertahankan kemuliaan dirinya. Yaitu yang pertama, sikap mujahadatun nafs, atau biasa disebut dengan kontrol diri. Yang kedua, husnuzon, berbaik sangka. Dan yang ketiga, ukhwah, persatuan atau persaudaraan. Kita awali dengan mengkaji pengertian mujahadatun nafsi, bagaimana cara kerja nafsu, bagaimana setan bermain dengan nafsu kita, dan bagaimana tips mudah dalam menjalankan mujahadatun nafs. Mujahadatun nafsi terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafas yang berarti nafsu atau kecenderungan dalam berbuat keburukan. Jadi, mujahadatun nafsi adalah kesungguhan hati dalam mengendalikan nafsu agar terhindar dari perilaku yang senantiasa mendorong manusia untuk berbuat keburukan. Penggunaan kata mujahadah atau kesungguhan hati ini menggambarkan bahwa betapa sulitnya untuk mengendalikan nafsu, sehingga dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dalam melakukannya. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa ketika Allah menciptakan manusia, pada saat itu pun Allah melebihkan manusia dengan kemuliaannya dibandingkan makhluk yang lainnya. Bahkan pada saat itu, malaikat pun diperintahkan untuk bersujud sebagai sujud penghormatan atas manusia. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka seluruh malaikat bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lalu, kenapa manusia bisa lebih mulia dari malaikat? Padahal kita ketahui bersama bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat dengan bertasbih dan memuji Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selain itu, malaikat juga tidak pernah bermaksud kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan malaikat senantiasa melakukan atau melaksanakan seluruh perintah Allah. Lalu, kenapa Allah melebihkan manusia atas kemuliaan daripada malaikat? Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan kemuliaan manusia karena dalam jiwa manusia Allah menyimpan satu potensi yang tidak dimiliki oleh malaikat. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan padanya sifat fujur dan sifat takwa. Allah menyempurnakan jiwa manusia berdasarkan ayat ini dengan diilhamkannya potensi fujur dan potensi takwa. Sedangkan malaikat hanya memiliki potensi takwa saja, yaitu dorongan untuk berbuat ketaatan yang berdampak kepada tersebarnya kebaikan. Sedangkan manusia disempurnakan jiwanya oleh Allah, tidak hanya diberikan potensi takwa, melainkan diberikan juga potensi fujur, yang merupakan dorongan yang menyebar ke seluruh anggota tubuh manusia
untuk berbuat keburukan yang sumbernya dari nafsu yang terletak dalam hati. Nah, ketika hati terdorong oleh nafsu untuk berbuat keburukan, maka dorongan ini disebarkan kepada anggota tubuh lainnya seperti tangan, kaki, mata, lisan, dan lain-lain. Dan ketika anggota tubuh tersebut terdorong oleh nafsu untuk melakukan keburukan, seperti tangan ingin memukul, lisan ingin mencerca dan memaki, mata ingin memandang hal yang dilarang, ataupun anggota tubuh lainnya yang berdampak kepada perilaku buruk, dan dorongan itulah disebut dengan fujur. Dan ketika fujur tersebut sudah diaplikasikan dalam sebuah tindakan, maka hasilnya bisa terbagi menjadi dua, yaitu fahsya, yaitu keburukan yang muncul dari syahwat, seperti memandang, menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim, dan puncaknya yaitu perbuatan zina, ataupun perilaku munkar yang sumbernya dari amarah yang berdampak kepada pengrusakan baik terhadap diri, orang lain, maupun lingkungan. Jadi, ketika malaikat melakukan ketaatan dengan beribadah kepada Allah, itu merupakan hal yang biasa dan memang mudah dilakukan oleh malaikat karena malaikat tidak perlu melakukan proses mujahadatun nafsi karena malaikat memang tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia, ketika manusia itu mampu melakukan ketaatan dengan beribadah kepada Allah, itu dipandang sebagai hal yang luar biasa karena berarti dia telah mampu menundukkan serta mengendalikan nafsunya melalui proses mujahadatun nafsi. Nah, para pelajar sekalian, selama manusia menjalani kehidupannya di dunia ini, dua potensi tersebut, yaitu potensi fujur dan takwa, senantiasa saling tarik-menarik, sehingga manusia itu pun senantiasa dihadapkan pada dua pilihan. Apakah mengikuti potensi takwa yang berbuah pada perilaku kebaikan, atau mengikuti potensi fujur yang akan mengarah pada perbuatan dosa? Dalam posisi di antara dua pilihan tersebut, Allah mengutus malaikat untuk memberi dorongan melalui potensi takwa. Namun di sisi lain, setan pun meminta kepada Allah untuk mengambil bagian dalam memberikan dorongan melalui potensi fujur dengan memanfaatkan nafsu manusia. Karena nafsu senantiasa mendorong kepada kejahatan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu senantiasa mendorong memerintahkan untuk berbuat keburukan atau kejahatan. Contoh nyata dari pertarungan antara potensi nafsu dan takwa ini bisa kita lihat dalam sejarah pembunuhan Habil oleh Qabil, yang mana keduanya merupakan putra Nabi Adam alaihissalam. Habil mampu mengendalikan nafsunya karena takut kepada Allah. La im basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullah rabbal alamin. Sedangkan Qabil fatawa'at lahu nafsahu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Qabil tidak mampu mengendalikan nafsunya sehingga tangannya membunuh Habil saudaranya sendiri. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari yang senantiasa dihadapkan pada pertarungan antara potensi nafsu dan potensi takwa. Misalkan ketika kita terbangun di waktu subuh karena mendengar suara azan, kita dihadapkan pada dua pilihan. Potensi takwa dalam diri kita mendorong untuk bangun dan melaksanakan sholat. Tetapi nafsu kita mendorong untuk melanjutkan tidur. Atau ketika kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita marah dan kecewa misalkan, maka terdapat dua pilihan, apakah bersabar dan memaafkan, atau melampiaskan nafsu tersebut baik dengan cacian atau bahkan yang lebih dari itu seperti pukulan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa pada setiap situasi, setan senantiasa mencoba untuk masuk mengambil celah dan menghasut agar kita cenderung memilih nafsu dan mengesampingkan takwa. Namun, pada prosesnya, setan tidak secara langsung dengan tegas melarang kita melakukan ketaatan atau bahkan memerintahkan kita untuk berbuat dosa. Melainkan, setan menggunakan tipu dayanya sebagai langkah-langkah yang efektif. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kita tentang langkah-langkah setan ini agar kita menjadi waspada. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 119. Terdapat 3 langkah setan. Wala udhillannahum, wala umanniyannahum, wala amurannahum. Sebagai contoh, ketika kita terbangun karena mendengar suara azan di waktu subuh, setan tidak dengan tegas melarang kita untuk sholat. Melainkan, setan melakukan langkah yang pertama, yaitu wala udhillannahum, yaitu menyesatkan manusia. Dan dalam hasutannya, bahkan diawali dengan ajakan. Ayo bangun, sholat subuh, azan telah berkumandang. Tetapi jika engkau memang masih mengantuk, tundalah sekitar 5 menit atau lebih sedikit. Karena waktu subuh pun masih lama. Dan ini juga kan, baru azan, belum iqomah. Dan ketika kita masuk perangkap dalam langkah setan nomor 1, maka setan pun akan melanjutkan hasutannya melalui langkah yang kedua. Wala umanniyannahum, setan akan memberikan angan-angan kosong. Dan pada langkah yang ini, biasanya setan memberikan mimpi yang indah, sehingga membuat kita lalai, terlena, dan percayalah,
Mimpi ini tidak berlangsung 5 menit seperti yang dijanjikan setan, tetapi bahkan bisa mencapai 30 bahkan 1 jam. Sehingga ketika kita terbangun, kita sadar bahwa ternyata waktu subuh tinggal beberapa menit lagi. Tetapi setan pun langsung melakukan langkah yang ketiga, yaitu wala amurannahum. Langsung dengan tegas memerintahkan dengan bisikannya, "Hei, waktu sholat sudah berakhir. Ya sudah, lewatkan saja untuk sholat subuh kali ini. Dan lakukan sholat subuh besok dengan lebih khusyuk." Begitupun ketika kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita marah dan kecewa, setan pun mulai memasukkan hasutannya kepada kita melalui langkah yang pertama, wala udillannahum, membisikkan pikiran yang sesat. "Ayo bersabarlah, jangan marah, jangan sampai terpancing emosi, jangan kamu pukul orang itu. Tapi kamu juga jangan diam saja, karena kamu akan terus direndahkan nantinya. Ya minimal balaslah dengan cacian." Dan ketika kita terpancing dalam langkah yang pertama, maka setan pun akan melanjutkan hasutannya dengan langkah yang kedua. Wala umanniyannahum, diberikan angan-angan kosong. Kalau hanya diberi cacian saja, ternyata orang itu tidak sadar juga akan kesalahannya. Cobalah beri pelajaran sedikit. Mungkin dengan ditampar 1 kali, dia akan sadar bahwa dialah yang memang salah. Dan ketika kita terperangkap juga dalam langkah ini, maka kita sudah bisa menebakkan bagaimana akhirnya. Ya, 99% perkelahian pun akan terjadi. Dan disitulah setan menuntaskan langkahnya, yaitu wala amurannahum, dengan langsung memberikan perintah. "Ayo pukul lebih banyak, pukul lagi lebih keras, agar orang itu terjatuh dan tidak berdaya. Dan pada situlah kamu akan menang." Nah, para pelajar sekalian, ketika kita mengetahui pengertian mujahadatun nafsi, bagaimana cara kerja nafsu, dan bagaimana setan bermain dengan nafsu kita, maka inilah tips mudah dalam mengalahkan setan dan mengendalikan nafsu kita sehingga kita bisa menjalankan mujahadatun nafsi. Yang pertama, dalam setiap aktivitas sehari-hari, awalilah dengan meminta perlindungan kepada Allah dari hasutan setan dengan membaca ta'awud, lalu diteruskan dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, memaksa diri untuk melakukan amal kebaikan, jangan sampai kemalasan menguasai kita sehingga memudahkan setan menghasut kita dengan langkah-langkahnya. Yang ketiga, perbaiki sholat kita. Lakukanlah di awal waktu dengan penuh khusyuk. Karena dengan kualitas sholat yang baik akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan yang terakhir, perbanyaklah berzikir. Dan zikir yang terbaik selain membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil adalah dengan membaca Al-Quran dan mengkaji maknanya untuk mengetahui isi kandungan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan dalam melakukan mujahadatun nafsi dengan memudahkan kita melakukan 4 tips tadi. Mengenai bahasan husnudzon dan ukhwah, insya Allah kita akan kaji pada video selanjutnya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.